ada gelombang layoff lah. Nah di kantor saya di Singapura itu kena di 2009. Sekarang dong 2019. Kena di 2009 dan akhirnya ya waktu itu ya udahlah kayak di PHK terus dapat pesangon 2 bulan kan lumayan juga. What time is it? It's Take It Out time. Halo semuanya, selamat datang kembali di HP Podcast Take It Out. Dan tanpa terasa, akhirnya kita berjumpa lagi di episode ke-9 ini. Seperti biasa bersama saya, Chris Jonathan sebagai Tech Consultant untuk HP Indonesia, Filipina, dan Pakistan. Dan gue Franz sebagai HP Business Personal System kategori Head HP Indonesia. Dan di episode kali ini kita masih disupport tentunya oleh Microsoft dan juga Tech Data ya selaku authorized HP distributor di Indonesia ya yang carry produk-produk seperti PC dan juga printer HP. Ya, that's right, Van. Dan hari ini kita akan terus membawakan atau memperkenalkan campaign yang sudah kita bawakan dari series sebelumnya. Mungkin buat penonton kita yang belum tahu, boleh dijelaskan sedikit, bro? Oke, ya. Jadi seperti di campaign-campaign sebelumnya, mungkin bagi kalian yang baru mengikuti episode kali ini ya. Jadi untuk kali ini di podcast ini kita selalu mengedepankan untuk campaign yaitu create technology that inspire ambitious and meaningful process ya. Jadi kalau misalnya dalam 3 hal itu ada 3 pilar yang kita bentuk, yaitu pilar yang pertama yaitu mengenai create, yaitu kemampuan untuk memberikan creative freedom bagi para creators, dan juga ambitious itu untuk pandangan untuk mendorong ambitious dreams ya bagi melalui teknologi dan juga solusi terkini, serta untuk progress yaitu untuk menormalisasikan sustainable behavior dalam segala hal yang kami lakukan. Nah, kalau di episode sebelumnya kita juga membahas nih mengenai sebuah laptop yang bisa mendukung gaya hidup yang ambisius ya, yaitu menggunakan HP ZBook Firefly bersama dengan Mbak Isa ya. Nah, dan hari ini kita akan fokus ke kata kunci yang baru yaitu progress ya untuk yang ini. Nah, di episode ini kira-kira kita akan ngebahas mengenai apa aja nih? Oke, jadi untuk episode kali ini kita akan dive in lebih ke perangkat yang akan memudahkan kita untuk menjelajahi dunia digital. Karena produk ini sangat cocok bagi kalian yang mempunyai keinginan untuk terus berkembang dan membutuhkan perangkat yang bisa accelerate digital equity lifestyle dengan kemampuan untuk bekerja dari mana saja. Jadi di episode ke-9 ini kita akan membahas tentang sebuah perangkat spesial nih dari HP, yaitu HP EliteBook 835 yang juga sudah langsung tersedia juga dalam Windows 11 Pro right off the box. Yes, benar sekali Chris. Jadi kalau misalnya bagi orang yang terus ingin berkembang terus dan harus mempunyai perangkat yang membutuhkan untuk mendukung istilahnya produktivitas ya secara tinggi, dan juga istilahnya udah harus available, istilahnya operating system yang juga tentunya memiliki security yang handal dan lain-lain. Nah, tentunya kita juga di sini kita akan kedatangan nih 2 orang narasumber kita ya, yang istilahnya yang cukup spesial yang akan memberikan beberapa insight baru ya, terutama mengenai keinginan untuk selalu berkembang gitu, istilahnya gimana gitu ya. Nah, kita akan kedatangan yaitu Jonathan N ya. Halo Bang Jo. Halo. Ya, dan juga Samuel dari Tech Data. Yes, halo Sam. Halo juga ya, Sam. Samuel juga kemarin sudah bergabung dengan kita di episode sebelumnya ya. Benar, nah jadi mau ngucapin selamat datang nih guys di podcast kita. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk boleh hadir di sini, untuk boleh berbagi insight kepada penonton-penonton kita di rumah. Nah mungkin pengen tanya-tanya sedikit kali ya ke Bang John dulu ya. Kira-kira saya panggil Bang John nggak apa-apa ya, udah kebiasaan soalnya. Boleh. Nah mungkin buat teman-teman yang belum follow Bang John nih misalnya, kalau udah follow pasti udah tahu lah ya backgroundnya seperti itu. Bapak dia baru bikin konten nih tentang perjalanan karirnya sebelum sampai sekarang gitu. Mungkin boleh ceritain ke penonton kita. Ya di recap boleh. Oke, jadi buat teman-teman, saya ini sebenarnya lulusan arsitektur dulu. Jadi sempat bekerja 2 tahun di Singapura sebagai arsitek. Nah, di masa itu tahun 2008 itu lagi ada krisis moneter dan kebetulan ada gelombang layoff lah. Nah, di kantor saya di Singapura itu kena di 2009. Sekarang dong 2019. Kena di 2009 dan akhirnya ya waktu itu ya udahlah kayak di PHK terus dapat pesangon 2 bulan kan lumayan juga. SGD Singapura dollar kan dibawa sini jadi rupiah lumayan juga gitu. Dan akhirnya waktu itu ya udah nyantai dulu, terus tiba-tiba dapat tawaran pekerjaan jadi social media eksekutif. Jadi mimin sosmed lah. Gitu ya, mimin gitu bahasa sekarangnya. Nah, tapi dari situ ya udah deh coba aja dulu gitu. Waktu itu digital belum ada yang tahu. Itu juga masih peralihan dari Friendster ke Facebook tuh. Gitu ya. Terus Twitter baru nongol.
Jadi orang-orang di marketing industri mereka nggak tahu ini digital apa sih. Bahkan banyak yang masih menganggap bahwa digital ini ya udah sebelah mata apaan sih gitu. Nah tapi waktu itu juga belum ada jurusan kuliah yang ngajarin soal digital dan social media. Jadinya ya udah nyemplung aja, learning by doing, dan toh dengan adanya internet semua bisa dicari ya. Dan jadinya dari situ kemudian belajar social media sambil learning by doing, dan akhirnya ya udah keterusan aja. Oke. Selama 10 tahun gitu ya. Jadi nyemplung di situ sambil jadi content creator juga. Nah, ini menarik lagi ketika jadi content creator sharing seputar pengembangan diri. Itu karena saya sendiri percaya bahwa kita semua bisa berkembang. Maksudnya ini juga dari pengalaman nih. Ibu saya tuh lulusan SMP gitu. Ibu rumah tangga. Ayah lulusan SMA. Ayah pensiun sebagai mandor pabrik bagian pengelasan lah gitu ya. Nah tapi ketika ketiga anaknya dikuliahin, wah saya melihat ada peningkatan kualitas hidup gitu. Ya. Nah, makanya saya jadi percaya bahwa pendidikan itu penting untuk kita meningkatkan quality of life gitu ya. Dari situ jadi belajar terus, dan kan pendidikan gak cuma di sekolah, di kampus gitu ya. Dari ngobrol sama orang juga bisa dapat sesuatu yang baru, dari baca buku juga bisa gitu kan. Sekarang juga nonton YouTube banyak sekali video edukasi, dan akhirnya gara-gara banyak yang dipelajarin jadi pengen sharing nih. Udah ini yang saya udah belajar nih, siapa tahu bermanfaat buat kalian, silahkan gitu. Kalau nggak ya udahlah, anggap FYI aja gitu kan. Ternyata it resonates with a lot of people. Nah dari situ mulai kayak kayaknya asik nih kalau ngomongin soal pengembangan diri, dan mulai mikir bisa nggak ya shifting karir lagi dari tadi arsitek terus ke sosmed, terus ke seputar growth. Nah makanya itu juga kalau di bio Instagram saya title-nya itu growth consultant lah. Oke. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sana lebih dalam, mungkin saya mau tarik sedikit ya ke belakang gitu. Pernah ngerasa agak sedikit miss out gak Bang? Maksudnya dengan background dan bahkan study ya di arsitektur, kemudian harus meninggalkan semua itu, pindah ke sosial media yang totally baru begitu. Ya. Dulu sempat merasa kayak gitu, kayak udah kuliah lama-lama sia-sia ya gitu keluar jadinya. duit banyak bikin market gitu kan. Terus juga dari situ sebenarnya saya memaknai bukan bahwa hidup ini ya perjalanan. Oke. Mungkin arsitektur itu membantu saya buat bekerja di Singapura. Kemudian setelah bekerja di Singapura kan kena PHK dan membawa saya balik lagi ke Indo dan akhirnya shifting ke sosial media. Mungkin jalurnya seperti itu. Mungkin kalau di awal saya ngambil akuntansi misalnya, mungkin nggak jadi sosial media seperti sekarang gitu ya. Yeah. Jadi ya coba dimaknai berbeda lah. Siap. Kan kejadian kita nggak tahu. Benar-benar. Gitu ya. Tapi ketika sekarang lihat ke belakang, oh iya ternyata ada rangkaian ini yang bikin saya jadi kayak saya yang sekarang. Gitu. Jadi benar-benar perjalanannya itu sesuatu yang bukannya sia-sia lah ya istilahnya ya. Jadi walaupun memang beda major study-nya waktu itu, tetapi tetap istilahnya ada benang merah yang bisa tetap didapat dan istilahnya bisa tetap istilahnya konsisten untuk terus grow terus ya istilahnya. Betul. Gitu ya. Dan itu kan kita terus belajar gitu ya. Bahkan tadi kalau dipikir-pikir saya ditawarin kerja di sosial media kan nggak ada pengalaman, nggak ngerti apapun gitu ya. Marketing aja nggak gitu kan. Ya. Tapi yaudah deh kita coba. Oke. Dan itu sih yang penting adalah keinginan untuk mau mencoba sesuatu yang baru dan nanti it unlock a lot of possibilities. Oke. Nah mungkin yang menarik ya, tadi sobat disebut bahwa di bio Instagramnya ditulis sebagai growth consultant begitu. Mungkin untuk follower Bang John yang udah lama nih, mungkin taunya hashtag Sobat Cuan ya begitu. Nah kenapa nggak put sebagai financial planner misalnya begitu? Itu biar nggak dimarahin sih. Enggak. Jadi kan saya juga tertarik sama hal-hal yang berbau cuan gitu kan. Okay. Jadi ini juga pelajaran dari hidup lah. Jadi dulu itu pas kecil itu kan dikasih uang jajan 100 perak dulu tahun 90-an ya mungkin. Ya. Pak Frans. Chris mungkin kayak masih. Jadi dulu 100 perak itu udah bisa beli permen 4 gitu. Okay. Dadar gulung bisa lah dapat 1. Nah, jadi waktu itu harga komik masih 3.000. Harga komik masih 3.000. Setiap hari saya dikasih jatah uang jajan 100 perak. Dan di akhir bulan dikasih jatah untuk beli 1 komik gitu. Okay. Nah, terus mikir waktu itu, wah kalau misalnya uang jajan ditabung di akhir bulan bisa beli komik 1 lagi dong gitu ya. Nah jadi dapat komik 2 dan menurut saya waktu itu happy banget. Nah itu jadi motivasi di situ. Ternyata itu semacam financial planning lah gitu kan. Nah dari situ jadi mikir, oh gimana ya caranya biar
duitnya bisa muter gitu, menghasilkan uang lebih banyak lagi. Nah makanya jadi saya juga suka sharing, jadi itu sobat cuan gitu ya. Kalau misalnya ada hal yang bisa jadi peluang, ya kenapa enggak gitu kan. Misalnya kita punya laptop gitu ya, punya laptop ya antara satu dipakai kerja gitu ya, atau misalnya kalau misalnya harus upgrade laptop lama ya mau ditukar tambah, atau misalnya disewain juga bisa ternyata gitu. Jadi banyak sekali cara-cara buat kita mencari uang. Bahkan sekarang nyewa rumah, saya sendiri nyewa rumah sekarang di Jakarta, salah satu kamarnya disewain lagi ke teman. Jadi nyari uang juga. Oke. Gitu. Mindsetnya emang cuan banget. Oke, baik, ke pertanyaan itu, kenapa bukan financial planner gitu? Nah itu karena memang bukan financial planner. Jadi memang secara tidak mengambil sertifikasi financial planning gitu. Oke. Dan makanya saya juga nggak pernah mau Membranding diri sendiri ya. karena itu kan ya perlu sertifikasi khusus. Ibaratnya ya kalau kamu mau bilang kamu lawyer ya harus ada sertifikatnya gitu kan. Dokter ya harus ada sertifikatnya. Nah, ini kan karena pengalaman dan gara-gara sering sharing soal duit, jadinya banyak yang kira financial planner. Dan saya nggak mau nyari masalah dengan dengan institusi-institusi terkait. Oke. Gitu. Jadi kayak ya saya bukan financial planner, ditegasin lagi. Tapi buat lucu-lucuan doang kok itu. Oh begitu ya. Mungkin karena semua aspek kali ya. Jadi bukan hanya di finansial, jadi karena semua aspek ya. Jadi brandingnya lebih ke growth itu ya, jadinya yang growth consultant ya. Ya kebetulan memang kan belakangan ini topik finansial lagi hot. Naik gitu ya, lagi hot, dan kebetulan saya juga emang suka nih yang berbau cuan ya. Betul gitu kan, jadi kayak sikat gitu. Oke, nah gue pengen tahu dong kalau misalnya dari segala tren yang sekarang ini lagi berkembang ya, di istilahnya sekarang ini yang lagi banyak happening lah, yang kita tahu istilah banyak sekali tren-tren itu, baik itu di blockchain dan lain-lainnya seperti itu semua. Nah, gue penasaran sih sebagai Bang John ini sebagai seorang growth consultant, itu apa sih yang menurut lo yang harus diperhatikan gitu? Right. Nah, jadi kalau ngomongin tren, apalagi tadi kita ngomongin finansial ya. Sekarang kan setelah kayaknya tahun 2020, 2021 itu saham tuh yang mulai naik ya. Karena mungkin kita diam di rumah, nggak bisa kemana-mana, duit-duit buat jalan-jalan, buat apa segala macam masih ada gitu ya, nggak kepake, jadinya dialihkan ke saham yang memang waktu itu lagi naik. Sekarang ada lagi topik kripto sama NFT kan kemarin. Ada yang jual selfie bisa dapat berapa miliar gitu kan. Terus semuanya jadi pengen selfie gitu kan, kayak yang ya itulah. Jadi nah ini sebenarnya kita harus lihat dulu gitu ya. Jadi kita pelajari ada satu tren yang baru dan tren itu akan terus ada gitu ya. Jadi kita perhatiin dulu sebenarnya ini how it works. Ya. Jangan sampai sekarang kan banyak investasi bodong juga gitu kan. Banyak investasi bodong yang kita pengen ikut-ikutan tapi ternyata kita nggak ngerti cara itu berjalan, ternyata itu penipuan, scam gitu. Dan jadinya banyak orang yang motivasinya pengen untung malah jadi buntung. Nah ini juga buat teman-teman mungkin apa ya, kita terbiasa hidup di zaman digital dan sosial media ya, dimana semuanya itu serba instan. Dulu tahun 90 lagi nih, balik lagi sebelum internet, saya mau ngobrol dengan orang di Riau misalnya, tuh harus surat-suratan tuh, tulis surat dikirim ke sana, dia ngirim balasan, nyampe lagi 2 minggu baru dapat balasan ya. Gitu. Jadi saya terbiasa menunggu gitu. Jadi lebih sabar. Sedangkan mungkin orang-orang yang sudah besar dengan internet jadinya taking it for granted. Ya kan? Sekarang ngirim pesan di WhatsApp cepat. 2 menit gak dibalas udah kesel. Ini udah baca tapi kenapa dia belum balas gitu. Nah, kalau kita dulu kan mungkin hidup 2 minggu baru dapat balasan. Jadi kita terbiasa menunggu. Jadi sebenarnya hidup itu jangka panjang gitu ya. Nah, apalagi hal yang berhubungan dengan karir, berhubungan dengan growth, itu juga biasanya jangka panjang. Ada proses yang perlu diikuti di situ. Tapi kan gara-gara yaitu sekarang semua serba cepat, posting foto udah ada yang langsung komen, like segala macam. Jadinya kita berharap respon yang cepat. Secara nggak langsung kita juga berharap pengen kayaknya cepat, dalam semalam, dalam sebulan, to the moon deh gitu kan. Instan ya istilahnya ya. Punnya di bawah padahal. Nah itu, jadi ini yang perlu kita pikirin bahwa there's no shortcut to success. Gitu. Mungkin ada orang-orang yang beruntung ya, tapi keberuntungan itu kan nggak terjadi setiap hari ke semua orang. Gitu. Kalau saya sih lebih pilih jalur yang pasti-pasti aja. Biarpun pelan, jadi kita naik tangga sehari 1 langkah, sehari 1 step, lama-lama juga berapa meter gitu kita sudah naik gitu ya. Benar-benar. Gitu. Karena dengan berbagai macam tren yang sekarang lagi naik juga, istilahnya banyak sekali orang kadang-kadang yang istilahnya FOMO ya, istilahnya fear of missing out ya. Jadi wah
kayaknya kalau gue nggak ngikutin tren ini, gue ketinggalan nih istilahnya, gue kudet lah istilahnya ya gitu, jadi kurang update atau apa. Nah, jadi sebenarnya kalau boleh dibilang sekarang semua itu berarti kalau dari sisi view Bang John sebagai growth consultant itu berarti melihat ini sebagai suatu proses ya istilahnya yang harus dilalui gitu. Nggak bisa semuanya serba instan gitu istilahnya, walaupun instan itu mungkin untuk di beberapa case yang tadi misalnya ada beberapa orang yang memang lucky enough ya dalam tanda kutip dan ternyata berhasil istilahnya, dan itu tapi kan nggak terjadi untuk di semua orang. Jadi kita tetap harus mengikuti proses-proses itu ya untuk istilahnya bisa ini. Jadi there is no such like instant langsung kita jadi kaya atau kita jadi sukses seperti itu ya untuk ini. Ya cepat dapat cepat hilang sih ya. Ya begitu. Iya. Oh, satu lagi nih Bang John. Jadi gue sering lihat lumayan aktif juga nih di Growth Space ya, gitu. Jadi lihat di Instagram, kemudian ada di Twitter, bahkan di Clubhouse begitu. Boleh cerita sedikit nggak apa sih Growth Space itu? Nah, jadi kan tadi ya dibilang saya suka mengembangkan diri. Nah, tapi kan ada masa-masa di mana capek juga gitu ya. Capek, ada pikiran lain, ada hal lain yang perlu dikerjakan. Jadi nggak bisa on social media 24 jam lah. Ya. Nah, jadi waktu itu mikir alangkah bagusnya kalau misalnya ada satu platform di mana semua orang bisa kontribusi di situ, ikut sharing gitu soal pengembangan diri. Nah, makanya dibikinlah Growth Space. Gitu. Bikin Growth Space yang di situ motivasinya adalah sama-sama membangun jadi support system dari semua untuk semua. Jadi semua bisa kontribusi gitu ya, membantu yang lain. Terus kita juga bikin ada platform komunitas juga gitu. Kan Growth Space lebih ke konten-konten, lebih ke edukasi di social media. Tapi barusan ini kita bikin platform komunitas di Discord gitu ya. Kita kasih nama yang Kelurahan Sukamaju gitu ya. Jadi lebih mantap. Biar less serius lah, lebih santai kelurahan, tapi Sukamajunya juga menggambarkan semangat dari Growth Space sendiri. Semua bisa ngobrol di situ, sharing-sharing, silahkan gitu. Jadi buat teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau ikutan, saya pengen berbagi soal ini, silahkan cek di Instagram Growth Space, sharing aja di situ. Iya, walaupun gue udah sering ikut ya, diundang jadi pembicara atau bahkan nonton doang di Clubhouse misalnya, baru tahu loh benar-benar ini misi utamanya adalah supaya membuka peluang buat yang lain supaya bisa berkolaborasi dan berkontribusi juga. Betul, karena belajar itu nggak cuma dari searah ya, bahkan dengan ngobrol ini juga bisa jadi saya jadi belajar hal baru gitu. Apalagi kan sekarang ada Samuel juga ngomongin tech data atau ngomongin device, internet segala macam gitu. Oke. Nah terakhir Bang, jadi dari semua spektrum tadi yang udah kita bicarain, ada satu lagi nih yang agak melenceng sedikit nih. Jadi selain di dunia consulting, bahkan Bang Jo sekarang juga sempat launch namanya Arajo Studio. Betul. Gimana ceritanya tuh dari arsitek, consulting, terus tiba-tiba jadi woman fashion begitu? Nah, jadi kan sebenarnya background lagi. Jadi background marketing nih. Kan selama ini ngelakuin marketing buat brand lain ya, brand orang. Aduh, pengen nih bikin brand sendiri. Nah, waktu itu juga ada ketemu salah satu teman gitu ya. Dia seorang fashion designer. Nah, terus ketemu sama teman lainnya, jadi kita bertiga godok. Oh, gimana ya kalau kita bikin brand fashion gitu. Dan ya fashion cewek lah udah. Tapi kalau saya mikirin dari sisi marketing. Jadi satu yang desainer ya udah dia yang godok. Saya mikirin marketingnya gimana lah. Itu mau bikin website, social media, influencer segala macam, itu saya yang pikirin. Jadi ini juga tadi belajar bikin brand sendiri, belajar nge-marketinginnya gimana. Dan jadinya dari sini ternyata bikin brand itu seperti ini. Gak mulus juga, gitu. Tapi dari sini juga belajar banyak. Dan ini kan bisa jadi pertimbangan apakah kedepannya kalau mau bikin brand lain gitu misalnya, ini yang harus dipertimbangkan. Atau misalnya kayaknya nggak cocok, ya udah coba explore yang lain aja. Gak apa-apa. Yang paling penting prosesnya ya. Betul. Luar biasa. Jadi sebenarnya gini, there's no such thing as failure, only experience. Amin saudara-saudara. Ya, berarti benar-benar kayaknya kalau dilihat memang kalau dilihat benang merahnya walaupun produk berbeda istilahnya tadi yang dihasilkan dari pengalaman pertama kali Bang Jo, berarti tadi ditangkap adalah arsitek ya. Itu kan menghasilkan karya untuk menggambar gedung, desain dan lain-lain. Itu sampai istilahnya sosial media udah itu sampai develop own branding untuk marketing dan lain-lain kan produknya berbeda-beda, tetapi benang merahnya sama, yaitu istilahnya untuk memarketingkan, istilahnya memasarkan ya sebuah entah itu produk, entah itu brand dan lain-lain ya istilahnya. Tapi ada yang brand orang lain, ada yang brand sendiri istilahnya betul. Jadi istilahnya benang merahnya benar-benar sama semua. Dan gue yakin sih Bro Chris, jadi untuk orang seaktif Bang Jonathan ini,
Itu misalnya dalam kesibukan yang banyak seperti ini itu HP perangkat seperti notebook HP EliteBook 835 itu sangat-sangat cocok sekali sih untuk ini. Jadi apalagi mungkin perangkat itu juga tentunya mengusung yang namanya sustainable ya, istilahnya yang ramah lingkungan dan mempunyai looks yang stylish dan tentunya sudah dilengkapi dengan Microsoft Windows 11 ya untuk yang terbaru dan juga mempunyai bobot yang sangat ringan. Maka itu biasa disebut sebagai ultrabook sehingga gampang sekali untuk dibawa kemana-mana, dipakai kemana-mana tuh nggak ribet. Dan gue yakin kayak Bang Jo itu pasti banyak sekali ketemu orang, meetingnya dan lain-lain, dan laptop seperti ini pun juga sangat cocok. Dan kita juga sudah mengirimkan sebenarnya laptop ini untuk Bang Jonathan coba pakai, merasakan seperti apa dan experience semuanya. Exactly. Jadi salah satu alasan paling utama kita memilih produk EliteBook 835 ini karena memang kita melihat kesibukan Bang Jon yang sangat-sangat luar biasa ya begitu. Dan pastinya di masa-masa pandemi seperti ini banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan baik secara offline maupun online. Dan kita memang melihat bahwa di EliteBook banyak sekali feature-feature kolaborasi yang mumpuni lah, atau bahkan teknologi baru yang memang kita sediakan untuk customer kita supaya bisa meningkatkan produktivitas mereka begitu sehari-hari gitu. Nah mungkin kita bisa langsung minta pendapat Bang Jon kali ya. Kira-kira setelah memakai produknya apa kesan pesannya setelah memakai produk tersebut? Nah jadi ini dari pertama kali unboxing ya gitu ya, ngelihat dari luarnya aja udah cakep. Tuh, si HP EliteBook 835 ini. Jadi luarnya udah cakep dan saya suka sebenarnya kan dia ada semacam dan sedikit ya menyudut, itu memudahkan buat buka. Memudahkan buat buka, terus secara desain juga sleek, I like it. Dan yang paling penting sebenarnya dia itu sangat cepat. Gitu Performance-nya kenceng ya berarti ya. Jadi nyalain aja gitu kan, biasanya nyalain tuh yaudah nyalain tinggal dulu gitu ya. Ambil minum ngapain ini nyalain udah bisa langsung dipakai gitu ya. Dan cepat, dan jadinya juga itu memudahkan saya untuk buat meeting, buat ada pekerjaan gitu ya. Bahkan itu tadi meskipun kerjanya di rumah gitu ya, tapi kan dia cukup ringan dan gampang dibawa kemana-mana. Jadi kadang kayak sambil makan gitu, ya udah makan, terus ada yang perlu dicek dulu, ya udah langsung lihat, bawa ke meja makan, gitu. Balik lagi ke meja kerja langsung cepat, gitu ya. Dan juga yang saya paling suka itu sebenarnya kan sekarang banyak sekali kerja di rumah, otomatis kita meetingnya lewat Zoom, dan kameranya ini bagus banget, kayaknya udah 5 megapiksel ya. Jadi bahkan di keadaan gelap pun kan kadang kan cuaca sekarang nggak tahu ya. Cuaca sekarang nggak tahu, tadi terang, meeting setengah jam tiba-tiba mendung ya. Terus kan nggak enak, aduh saklar lampu di sebelah sana, nyalain lagi repot. Tapi dia bisa langsung menyesuaikan, jadi meskipun keadaan tadi tiba-tiba gelap, jadi exposure-nya masih sama. Exposure-nya masih sama, jadi enak banget sebenarnya. Jadi loving it. Dari segi audionya gimana Bang? Audionya bagus sih. Ternyata Bang Olufsen ya. Iya, Bang Olufsen. Kayak ini juga bisa membantu fokus untuk kerja. Kalau saya termasuk orang yang kalau kerja itu harus ada ambient yang bikin semangat. Jadi biasanya nyetel lagu-lagu rock sekalian gitu loh, yang sampai ya udah biar kerjanya semangat. Dan biasanya kan kadang kan kalau laptop itu speakernya bisa sember, jadi harus pakai earphone yang bagusan dikit gitu. Nah tapi kalau ini justru lebih enak karena itu soundnya udah bagus, jadi nggak perlu pakai earphone. Jadi enak banget. Enak ya. Nah, berarti kalau misalnya tadi tadi Bang Jon kan udah sebutkan beberapa istilahnya kelebihan-kelebihan yang ada ya pada saat memakai produk ini. Nah, kira-kira dari hal-hal tadi yang udah disebutkan, apa sih kira-kira yang menurut Bang Jonathan itu istilahnya benar-benar membantu produktivitas dalam istilahnya mendukung pekerjaan sehari-hari atau misalnya aktivitas sehari-hari, baik itu mungkin kadang-kadang kita juga pakai gadget kan untuk nonton ya kan, atau untuk something yang entertainment gitu ya istilahnya. Nah, apa sih kira-kira yang benar-benar istilahnya yang signifikan menurut lu istilahnya membantu gitu untuk meningkatkan produktivitas? Karena saya sendiri orangnya I appreciate time a lot, like a lot. Waktu itu adalah salah satu hal yang paling penting gitu dibanding uang justru. Karena uang hilang ya udah bisa dicari lagi, tapi waktu yang hilang ya nggak bisa diapa-apain dong gitu kan. Nah, makanya jadi saya sangat menghargai waktu, dan ini processingnya faster aja sih. Gitu. Cepet yang tadi ya dari standby gitu kan. Mau nyalain bahkan dari shutdown dinyalain juga cepet gitu. Standby bisa langsung login, bisa langsung kerja. Jadi tidak ada waktu yang terbuang, dan itu tuh ngaruh ke mood kerjanya tuh jauh banget. Gitu kan. Kalau misalnya nyalain aja kayak lama gitu ya.
udah males, belum kerja udah kesel duluan. Udah bad gitu mood kan, dulu bad mood jadinya. duluan. Ya. Ide-ide keburu bisa hilang. Kadang kan ada kepikiran ini gitu. Buka laptop langsung kerjain gitu. Nah jadi itu tadi menurut saya sendiri yang paling enak itu ya tadi dari faster Kinerjanya ya, Betul. speednya dan lain-lain itu Cepet ya. banget. Jadi benar-benar prosesnya itu sangat cepat sekali Iya. sehingga tidak harus menunggu sedemikian lama untuk proses dan itu ya. Sehingga ke daerah yang terpencil pun terbantukan. Nah tapi kan sekarang kayaknya jadi jauh lebih gampang karena selama ada sinyal dan selama ada device ya mungkin bisa kita mulai dari device yang kecil dulu lah, dari HP juga bisa ternyata buat dipakai buat belajar gitu ya.